menembus tirai yang maha nyata, tafsir makrifat tentang Az-Zohiru dan Al-Batinu. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Asma Al-Husna, terdapat pasangan agung Az-Zohiru dan Al-Batinu. Az-Zohiru berarti yang maha nyata, sedangkan Al-Batinu berarti yang maha tersembunyi. Keduanya bukanlah dua zat yang terpisah, melainkan dua sudut pandang yang menyingkap satu hakikat tunggal, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bergantung kepada ruang, waktu maupun jangkauan panca indera makhluk. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan yang terakhir, yang nyata dan yang tersembunyi, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir para mufassir seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Ajibah menekankan bahwa nyata di sini bukanlah kemestian dapat ditangkap panca indera, melainkan kepastian eksistensi yang menerangi seluruh alam. Sebagaimana cahaya matahari memungkinkan mata memandang warna, demikian pula nur ilahi menerangi kalbu, sehingga ia mampu mengenal Rabb-Nya. Ketika seorang salik membaca kalimat yang maha nyata, ia kerap menurunkannya ke ranah jasmani. Seolah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti tercerap oleh retina, timpang pada indera lahiriah. Padahal, menurut para arif, kemanifestasian Allah Subhanahu wa Ta'ala justru hadir paling sempurna pada keheningan batin. Ketika hijab nafsu tersingkap, maka nur makrifat menyala tanpa memerlukan warna, bentuk, atau ruang. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengenai ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka sungguh Dia melihatmu. Penglihatan di sini bersifat zauki, yakni rasa batiniah, bukan visualitas lahir. Maka, Nur Muhammad, realitas nurani yang menjadi wasilah penciptaan, ibarat cermin yang memantulkan kemuliaan Az-Zohiru di alam ini, sementara hakikat wujudullah tetap Al-Batinu, tersembunyi di balik segala yang tampak. Apabila kita menilik tasawuf hakikat, guru-guru mursyid menegaskan bahwa perjalanan makrifat adalah perjalanan penyaksian dua peringkat. Syuhud al-af'al, lalu syuhud asma, lalu syuhud sifat, hingga syuhud zat. Pada setiap peringkat, konsep Az-Zohiru dan Al-Batinu mengalami kristalisasi lebih halus. Ketika seseorang menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syuhud al-af'al, ia menyadari setiap gerak, diam, hidup, dan mati makhluk bersumber pada kudrah ilahiyah yang senantiasa aktual. Inilah manifestasi Az-Zohiru pada ranah perbuatan. Namun bila ia terpaku pada fenomena luar, ia terhenti pada bentuk dan gagal meneruskan mi'raj kalbunya menuju yang lebih halus. Ketika ia naik ke syuhud asma, ia menyingkap bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahhar, Al-Karim memancar pada setiap simpul realitas, menjadi pola-pola rahmat, keindahan, dan keagungan yang terjalin dalam kosmos. Selanjutnya, pada syuhud sifat, ia paham bahwa segala kesempurnaan sifat pada makhluk hanyalah bayang-bayang dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pada syuhud zat, ia merasakan bahwa di balik setiap citra zohir, terdapat wujud tunggal yang tiada terlukiskan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, sebagaimana tercantum dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Di titik ini, Az-Zohiru dan Al-Batinu melebur dalam keheningan tauhid. Apa yang tampak dan apa yang tersembunyi hanyalah gelombang pada samudra wujud yang satu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tabir cahaya. Seandainya Dia menyingkapnya, niscaya kemuliaan wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dicapai oleh penglihatan makhluk. Kalimat ini meneguhkan bahwa ketak terjangkauan panca indera bukan berarti ketidakhadiran, melainkan karunia penjagaan agar alam tidak luluh lantak oleh nur-Nya yang maha dahsyat. Kesalahan klasik para pencari makrifat ialah melekatkan Az-Zohiru pada kebenaran material semata, menduga bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala identik dengan penampakan fisik. Akibatnya lahirlah paradoks. Mereka menafikan dimensi gaib, padahal justru di ruang gaiblah cahaya tauhid berpendar. Al-Imam Al-Ghazali menafsirkan kata zohir sebagai yang hujahnya nyata, bukan yang tertangkap indera. Hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata melalui keselarasan kosmos, hukum sebab akibat, hingga suara nurani yang menegur manusia kala berbuat zalim. Dalam surah Fussilat ayat ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu lahaqqu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Dia itulah yang benar. Nur Muhammad sebagai hakikat kenabian yang pertama diciptakan sebelum segala sesuatu, berfungsi laksana lensa pemurni. Ia menampakkan cahaya az-zohiru dalam bentuk syariat, akhlak, dan risalah. Dan tanpa lensa tersebut, manusia akan silau lalu salah menafsir cahaya, sebagaimana seorang awam yang memandang matahari tanpa filter lalu menjadi buta. Karenanya, berguru kepada mursyid bersanad yang meneruskan cahaya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keniscayaan, sebab mereka memegang kacamata nur yang dapat menyesuaikan intensitas sinar ilahi dengan daya pandang masing-masing murid. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para ulama adalah pewaris para nabi." Warisan itu bukan sekadar teks, tetapi limpahan nur yang menjembatani zohir dan batin. Pada tataran praksis, mengenali az-zohiru berarti menghidupkan zikir kalbi, sehingga setiap tarikan napas diwarnai syahadah batin. Dikisahkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya." Pengenalan diri bukan semata analisis psikologis, melainkan pembedahan lapis-lapis ego hingga tersisa fitrah murni yang bersinar. Saat tirai, diri tersibak, cahaya az-zohiru muncul dari dalam, bukan dari luar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri, sebagaimana termaktub dalam surah Qaf ayat 16. Kedekatan ini bersifat kitaiyah, yakni kedekatan pengetahuan dan pembelaan, bukan fusyul al-makani atau jarak spasial. Maka penerapan panca indera bukanlah tujuan, melainkan alat bantu penegas. Jasmani menjadi ladang syariat, mata menjaga pandangan, telinga menjaga pendengaran, lidah menjaga ucapan. Tetapi makrifat tidak berhenti di kebersihan indera. Ia menyelam ke batin, menemukan samudra al-batinu yang sunyi. Di samudra itu semua wujud lahir tenggelam bagaikan buih, hanya tersisa cinta yang kekal. Imam Ja'far Asy-Syadiq rahimahullah berkata, "Tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hati para wali tidak terlihat oleh mata, tetapi dihayati oleh basirah, laksana kilat yang menghidupkan bumi gersang." Kesempurnaan pemahaman az-zohiru dan al-batinu meniscayakan keseimbangan antara musyahadah dan istidlal, antara penyaksian langsung nur ilahi dalam keheningan zikir dan penghayatan argumentasi rasional dalam samudra ilmu. Seorang salik yang khusyuk sekaligus rasional tidak terjebak dalam fenomenalisme dan tidak pula hanyut dalam nihilisme. Ia menegakkan tauhidul af'al dengan meyakini bahwa setiap kejadian, baik manis maupun getir, adalah penzahiranan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegakkan tauhidul asma dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nama-namanya yang indah. Ia menegakkan tauhidul sifat dengan memandang bahwa kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menegakkan tauhid uzjat dengan menyadari bahwa wujud tunggal tiada banding, tiada arah, tiada batas, tiada kebutuhan. Pada puncak kesadaran itu, salik meminum khamr mahabbah yang membuat dunia seakan lenyap, tetapi ia tetap tegak menunaikan syariat lahir sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Inilah rahasia hadits riwayat Imam Ahmad. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti Rasulullah SAW adalah meniti jembatan dari az-zohiru menuju al-batinu, dari syariat menuju hakikat, lalu kembali ke syariat dalam balutan rahmat. Dengan demikian, kalimat yang maha nyata tidak lagi menyesatkan, malah menjadi lampu suar yang menuntun setiap mata hati agar tidak karam di samudra penampakan. Dan kalimat yang maha tersembunyi tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi janji keakraban abadi bagi jiwa yang berani menyingkap tirai diri, lalu tenggelam utuh dalam samudra kehadiran yang satu saja, Iran yang satu,